Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to my English video learning with your English teacher Mrs. Vidya. How is your life? I hope you all in a good condition, always stay healthy, stay happy and stay passionate for learning English. First of all, I want to say congratulations for you all. Pertama-tama, Ibu ingin menyampaikan selamat untuk kalian semua karena kalian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Well, our first material for English grade 10 is about self-introduction. Baik, materi kita yang pertama untuk kelas 10 Bahasa Inggris, Mr. Gasal mengenai perkenalan diri. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai perkenalan diri, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan manfaat yang akan kalian peroleh ketika menguasai materi ini. Baik, slide berikutnya. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pemaparan jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan untuk KI 4.1 menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk memaparkan, menanyakan, dan merespon pemaparan jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Baik. Adapun manfaat yang akan kalian peroleh setelah menguasai materi ini, diantaranya yang pertama, mampu menjalin hubungan dengan guru, teman, dan orang lain. Yang kedua, dengan menguasai materi ini, siswa dapat lebih mengenal orang lain dan membuat suasana lebih nyaman, hangat, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian sudah menguasai materi ini, kalian nanti akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan tentunya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, materi pemaparan jati diri ini juga dapat bermanfaat saat melakukan interview kerja. Jadi ketika kalian melakukan wawancara pekerjaan, kalian akan dimintai terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kalian. Apalagi menggunakan bahasa Inggris. Itu memiliki poin tersendiri. Okay, the next slide. You should know the three main points in conveying introduction. Ada 3 poin penting, poin utama yang harus kalian ketahui ketika kalian menyampaikan perkenalan diri, ya. Yang pertama ada opening, first opening, and the second main ID, the third closing. I will explain it one by one. Okay, for opening, untuk pembuka, you can use expression of greeting and introduction. Untuk membuka, kalian bisa menggunakan ungkapan menyapa dan diikuti dengan ungkapan perkenalan, ya. Contoh ya, di sini sudah Ibu berikan beberapa contoh kalimat. Hello, hi, good morning, good afternoon, excuse me, how do you do? Hello, good evening. Ini adalah contoh greeting. How is your life? How is your business? How are you doing? How are you? Itu adalah bentuk greeting. Nanti diikuti dengan expression of introduction-nya, yaitu may I introduce myself? Let me introduce myself. I would like to introduce myself. Allow me to introduce myself. First of all, I would like to introduce myself. Atau langsung my name is, atau I'm Joe, ya. Ini yang simple, ya. Di sini langsung menyebutkan nama di situ. Dan kalau kalian melakukan perkenalan diri pada orang yang lebih kalian hormati, lebih tua, ya, ke guru kalian, ya, misalnya kalian menggunakan yang polat di sini, ya. Untuk yang polat kalian bisa menggunakan may I introduce myself, let me introduce myself, I would like to introduce myself, allow me. First of all, I would like to introduce myself. Dan untuk teman sejawat atau teman sekolah misalnya bisa menggunakan yang simple, hi, I'm Joe. Hello, my name is Joe misalnya, ya. Oke, setelah opening ada main ID. Main ID di sini adalah the content in introduction. Isi dalam perkenalan diri itu apa saja. You should mention your name first. Sebutkan nama terlebih dahulu pastinya. My name is Widya Stuti. I am Widi. My full name is Widya Stuti. My nickname is Widi. You can call me Widi. Everyone call me Uus misalnya. My name is Widya Stuti, but you can call me Widya. Sini bisa kalian gunakan, ya. Age, untuk age di sini adalah umur.
I am 20 years old. I am 20. I am nearly 20 years old. Saya hampir berumur 20 tahun. I'm almost 17. Misalnya, saya hampir berumur 17 gitu. Setelah age, ada country, city, and nationality. Untuk menyebutkan country, kalian bisa menggunakan I'm from England, I'm from Indonesia, I'm from Australia. Kalau menyebutkan kota juga bisa pakai from, bisa juga pakai I'm come from. I come from Palembang, I come from Pamekasan, Madura. Ya. Kalau menyebutkan kewarganegaraan bisa langsung menggunakan I'm Indonesians, I'm Javanese, saya orang Jawa, ya. Untuk alamat di sini ada preposisi yang berbeda. I live in, I live on, I live at. Ini beda preposisinya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau hanya menyebutkan kota, cukup kita pakai in. I live in Denpasar, I live in Pamekasan. Kalau menyebutkan jalan, menggunakan on. I live on Merdeka Street, I live on Sersan Nisul Street. Kalau menyebutkan nomor rumah beserta jalan, bisa menggunakan at. I live at Merdeka Street number 44. Jadi kalau ada nomor rumah, gang, kita bisa menggunakan at, ya. Oke, setelah address ada birthday. Untuk birthday di sini juga menggunakan preposisi yang berbeda, menggunakan in dan on. Apa bedanya? What is the difference? For I was born in, ini ditujukan untuk memberitahukan kalian lahir di daerah mana, tempat, place, ya. Untuk I was born on, itu menunjukkan kalian lahir tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Jadi ini untuk tempat, in. Kalau untuk tanggal kita pakai on, ya. For examples, I was born in Singapore on June 3rd, 1999. Ya. Jadi di sini karena tempat kita pakai in, karena di sini tanggal kita pakai on preposisinya. Jangan lupa ya, jangan sampai ketukar. Okay. The next ada occupation. Di sini sama dengan profession atau job, kerjaan. Kalau kalian siswa cukup I am a student, ya. Kalau ibu guru, I am a teacher, I am English teacher. I work as a doctor, bisa. I work at a cafe, I work in bla bla bla, ya. Jadi occupation kita pakai expression yang ini, dan berikutnya sebutkan mention your religion, agama juga. I am Muslim, I am Christian, dan seterusnya. Ada hobi juga. Untuk hobi, ya, karena ini sering siswa melakukan kesalahan di sini, ya. If you have one hobby, you can use this singular, ya. Bisa menggunakan bentuk singular kalau hanya punya satu hobi. My hobby is drawing. Kalau hobi kalian lebih dari satu, my hobbies are drawing and singing. Misal, ya. Jadi hobi di sini diganti ke bentuk plural menjadi hobbies. Isnya diganti juga ke bentuk to be plural yaitu are. Jangan lupa, ya. Bisa juga pakai like or love. I like playing football, I love swimming, ya. Atau bisa pakai I spend my leisure time watching the movies. Saya menghabiskan waktu luang saya menonton TV atau video, movie, ya. I'm interested in photography. Saya tertarik di bidang fotografi. Itu juga bisa digunakan untuk mengungkapkan atau menceritakan hobi kalian. The next point and the last is family background, ya. Tentang keluarga kalian. Biasanya bisa menyebutkan ada berapa anggota keluarga kalian di rumah. Misal contoh, I have one brother and two sister. Saya punya satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Kalau kalian yang punya saudara, I'm the only child in my family. Atau kalian anak tunggal, kita pakai yang ini, ya. I'm the only child in my family. Kalau tidak punya saudara kandung, I don't have sibling, ya. Terus bisa juga menggunakan ini, ya, nak, ya. There are berapa jumlah anggota kalian di rumah, anggota keluarga, ya. Misalnya 5. There are 5 people in my family. They are my parents, my mother and my father, my elder brother, kakak yang lebih tua laki-laki, my younger brother, adik laki-laki, and me, dan saya sendiri.
Okay, the next slide. For the closing, you can use the sentence. Untuk penutup, kalian bisa menggunakan kalimat ini dua ini. I think that's enough. Thank you for your attention. It's nice to see you. I think that's all about me. Thanks for your time and nice to meet you. Ya. Jadi ada opening, ada main ID, ada closing. Ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan atau menciptakan self introduction yang bagus atau baik, ya. Oke. Untuk grammar fokus yang harus kalian ketahui juga, di dalam self introduction, tenses yang digunakan adalah simple presence, ya. Untuk simple present digunakan karena untuk menyatakan kebiasaan, ya, di sini. Dan ini contoh kalimatnya, my teachers call me Salman. Karena gurunya lebih dari satu, kita menggunakan verb 1. She lives at 5 Rejasari Street. Karena di sini menggunakan dia perempuan, kita menggunakan verb S, ya. Jadi kembali ke pattern di sini, Ibu jelaskan dulu sebentar, ya. Untuk pattern, ya, kalimat simple present itu ada two kind atau two types, ya. Ada dua tipe, ya. Ada verbal sentence, ada nominal sentence. Untuk verbal sentence kalian bisa menggunakan ini, ya. Contoh misalnya kalau subjeknya I we they, ya, harus ada verb 1 di situ. Karena di sini verbal, yaitu kalimat yang memiliki kata kerja, ya. Jadi harus ada verbnya, ya. Kalau I we they pakai verb 1 diikuti objek. Sedangkan kalau subjeknya he she it, verb 1 di situ diberikan imbuhan s atau is di belakang, ya. Kalau subjeknya he she it diikuti objek terakhir. Contoh, I like swimming and reading. Di sini karena subjek I kita pakai verb 1, verb 1. So we should use like. But kalau subjek kita pakai she, when the subject is she, we should use verb s. Jadi kita harus merubahnya ke bentuk verb s menjadi likes. She likes swimming and reading, ya. Peraturannya seperti itu. Sama dengan yang ini, ya. Oke, untuk kalimat nominal di sini adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Di sini ada keterangan no verbal, tidak punya kata kerja, ya. Tapi menggunakan to be di situ. Oke, kalau subjek you they kita pakai to be are, kalau subjek I kita pakai am, kalau he she it kita pakai to be is, ya. For example, my mother is English teacher. My mother di sini adalah she, dia perempuan, jadi diikuti to be is English teacher, no verbalnya. Oke. The next, ini adalah example of talking about self, especially my self introduction. Ini adalah contoh, ya, self introduction khususnya mengenai ibu sendiri. Oke. Pengenalan diri ibu, tolong didengar, diperhatikan baik-baik, ya. Hello my students, how are you today? I hope you all in good condition. Allow me to introduce myself. My name is Widya Astuti. You can call me Mrs. Widya. I am 33 years old. I am Indonesian and I am originally from Pamekasan, Madura. I live at Sersan Misal Street, Block 5, number 4. I was born in Pamekasan. I was born on August 25th, 1986. I am a teacher. I teach both English and Korean language. I am Muslim. My hobbies are traveling, reading, and watching Korean drama. There are 5 people in my family. There are my parents, my older sister, my younger brother, and me. I think that's all about me. Thank you for your attention. Itu adalah contoh dari self introduction khususnya mengenai ibu sendiri. Dan sekarang untuk slide terakhir for you is first assignment for you all, ya. Adalah tugas untuk kalian yang pertama. Please make a simple self introduction and submit it in the Google Classroom, ya. Tolong buat self introduction seperti contoh yang barusan yang mengenai ibu, tapi tentang diri kalian sendiri, dan kumpulkan di Google Classroom. Oke, itu saja sekilas mengenai materi self introduction. Don't forget to do your homework and submit on the Google Classroom. Have a nice day. Thank you for your time and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.